Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anakku yang solih dan solihah. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bismillah harap kalian semuanya baik-baik saja. Dan kembali lagi kita akan melanjutkan ke pembelajaran 2. Tetapi terlebih dahulu kita harus berdoa dulu. Semuanya angkat tangannya, lalu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran yang kedua. Tema 1. Sub tema 1, pembelajaran kedua. Oke. Di sini Miss Dila akan mempresentasikan tentang pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, semuanya perhatikan ya. Jadi di jadwal kita hari ini yaitu hari Senin tanggal 21 Juli 2020 jam 7.00 sampai jam 7.30 absensi siswa melalui WA grup siswa ya. Setelah itu kita melakukan sholat duha dan murajaah seperti biasanya. Dan jam 8 sampai jam 9 kita melanjutkan ke pembelajaran tematik. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Dengan media G-Suite ataupun recording ya. Setelah itu kita ada snack time di jam 9 sampai jam 9.30. Dan seterusnya kita melanjutkan lagi ke pembelajaran tematik lagi. Nah, nanti kita selesainya di jam 11.30 sampai jam 12.00. Nanti kita ada sapa siang dan closing melalui WA group ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, siapakah ini? Perkenalkan, nama saya adalah Miss Dila, guru kelas 2A. Oke. Pembelajaran hari ini adalah tema 1 hidup rukun, subtema 1 tentang hidup rukun di rumah, dan pembelajaran 2. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat memasangkan simbol dan bunyi simbol sila Pancasila dengan benar. Yang kedua adalah siswa dapat menyebutkan sila pertama Pancasila dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan pengalaman dan penerapan sila pertama Pancasila dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menentukan bagian bacaan yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. Kelima adalah siswa dapat menjelaskan gerakan dasar berjalan dalam bermain sederhana dengan benar. Oke, lanjut. Sekarang, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Apa sih Garuda Pancasila itu? Miss, yang mana Garuda Pancasila itu? Nah, ada yang tahu dengan simbol ini? Ada yang tahu dengan gambar ini? Ini adalah Garuda.
Garuda, gambar Garuda, lambang Garuda Pancasila. Nah, di dalamnya ini ada simbol Garuda Pancasila ya. Jadi, Pancasila merupakan dasar negara kita. Nah, di dalam Garuda Pancasila terdapat perisai yang memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Maksudnya, di sini ada simbol bintang, banteng, kepala banteng, ada padi dan kapas, ada rantai, dan ada pohon beringin. Sekarang kita lanjut ke simbol Pancasila. Simbol Pancasila, apa sih arti simbol Pancasila? Nah, pertama perhatikan dulu. Simbol Pancasila yang ada di tengah ini adalah simbol Pancasila yang keberapa? Ayo, ada yang tahu? Sila Pancasila. Kita Miss Dila akan jelaskan makna dari simbol Pancasila ini ya. Bintang yaitu sila pertama, yaitu lambang sila pertama. Yang kedua, Miss, yang kedua yang mana, Miss? Yang kedua adalah rantai. Sila kedua adalah rantai. Yang ketiga, sila ketiga adalah pohon beringin. Nah, dan yang keempat, sila keempat adalah kepala banteng. Dan yang terakhir adalah sila kelima. Sila kelima adalah padi dan kapas. Oke, sudah tahu semuanya? Jangan lupa, simbol Pancasila ini harus kalian hafalkan karena jika ada soal yang berbunyi, apakah simbol dari sila ketiga? Ayo, jawabannya apa? Jawabannya adalah pohon beringin. Jika ada pertanyaan lagi, kepala banteng adalah simbol dari sila keberapa? Nah, itu sila keberapa kepala banteng? Yaitu sila keempat. Nah itu adalah contoh-contoh soal ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, simbolnya apa, Miss? Simbolnya adalah pohon beringin. Nah, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Nah, dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, tugas kalian adalah mengingat, hafalkan ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke pembelajaran kedua. Ayo telaah. Nah, di sini kalian mendengarkan Miss Dila. Kalian tugasnya adalah mendengarkan, lalu ditelaah dan mengamati. Nah, dengarkan baik-baik, buka buku paketnya halaman 17. Oke. Sila akan memulai membaca. Sofia senang membaca buku. Membaca adalah kegemarannya sejak dahulu. Dengan membaca, ia menjadi banyak tahu. Dengan membaca, ia bertambah ilmu. Oke. Suatu hari, Sofia membaca
Sampul buku itu berwarna biru. Ada gambar Garuda Pancasila di sampul depannya. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda tampak besar dan gagah perkasa. Bergantung di lehernya sebuah perisai. Perisai itu memuat lambang dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Ingat, Pancasila itu adalah lambang dasar negara kita. Oke. Nah, sekarang di sini perhatikan baik-baik. Ketika kita mengikuti kegiatan upacara, kita dihimbau untuk membaca teks Pancasila yang bunyinya adalah Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian harus hafal bunyi Pancasila, bunyi sila ini, dan kalian harus hafal simbol-simbolnya. Sekarang kita lanjut. Nah, kegiatan 1 menulis sila-sila dari Pancasila. Ini tugas kalian adalah tuliskan bunyi sila dan tentukan sila keberapakah ini. Ya, oke. Ini dan seterusnya. Sila lanjut. Kegiatan 2. Bentar. Kegiatan kedua yaitu mengamalkan sila pertama. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan semua sila dalam Pancasila. Sila pertama dalam Pancasila mengajarkan kita untuk percaya hanya kepada Allah yang Maha Esa. Jadi kita tidak boleh percaya kepada patung, ya, karena kita beragama Islam, jadi kita harus percaya kepada Allah yang Maha Esa. Sebagai Muslim, kita bersaksi dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Nah, anak-anakku, kita selalu dihimbau untuk beribadah kepada Allah, melakukan sholat 5 waktu seperti yang ada di gambar ini, ya. Menyembah Allah artinya taat kepada Allah. Taat kepada perintah Allah adalah tanda kita saat sudah beribadah dengan benar. Ibadah apa yang bisa kamu lakukan setiap hari? Ibadah apa, Nak? Ibadah yang selalu kita lakukan setiap hari yaitu sholat 5 waktu. Jangan lupa sholat 5 waktunya.
Apa ibadah unggulanmu? Kalau misal ibadah unggulannya sholat 5 waktu. Kalau kalian apa ya? Kita harus menjadikan sholat itu sebagai ibadah unggulan kita. Nah, ayo berbagi cerita dengan temanmu. Nah, ini tidak usah ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kegiatan 3 itu mengamati gambar. Perhatikan gambar yang ada di buku. Amatilah gambar di bawah ini. Menurut pendapatmu, pengalaman sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Pengamalan sila yang keberapa ya kalau tentang beribadah kepada Allah? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Nah, beribadah kepada Allah, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah pengalaman sila satu, yaitu yang pertama ya. Apakah kamu selalu sholat berjamaah? Apakah kamu selalu sholat berjamaah? Nah, pasti ada yang iya dan ada yang tidak ya. Tapi lebih bagusnya lagi kita selalu sholat berjamaah bersama keluarga ya. Di manakah kamu bisa sholat berjamaah? Bisa di masjid dan bisa di rumah. Ceritakan secara lisan tentang pengalamanmu ketika sholat berjamaah bersama keluargamu. Wah, sangat menyenangkan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Itu hadis riwayat dari Muslim ya. Oke, diingat-ingat ya sayang ya. Sholatlah berjamaah di mana saja karena itu yang lebih utama. Oke. Nah, sekarang di kegiatan keempat mengamalkan sila kedua dari Pancasila. Sekarang sila kedua dari Pancasila. Perhatikan di halaman 22 sayang. Simbol dari sila kedua Pancasila adalah rantai ya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apakah kamu tahu bentuk pengalaman sila kedua dari Pancasila? Bentuk pengalaman sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, saling mencintai sesama manusia. Nah, yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nih ya. Yang ketiga adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Jadi selalu memberi ya. Dalam berteman. Nah, dalam berteman Salman menunjukkan sikap tenggang rasa. Salman sangat menyayangi temannya. Sudahkah kamu mempunyai teman? Pastilah ya. Pasti kalian semuanya mempunyai teman. Bagaimana kamu menunjukkan rasa sayangmu? Bagaimana kalian menunjukkan rasa kasih sayang kalian terhadap teman? Yaitu dengan membantu atau memberi ya. Nah, sekarang di sini ada kegiatan 2, beribadah dan berbuat baik. Nah, kalian tugasnya adalah menyocokkan. Gambar-gambar ini menunjukkan pengalaman sila 1 dan sila kedua dari Pancasila. Nah, tariklah garis yang menghubungkan gambar dengan nama kegiatan yang cocok. Kalian pasti tahu. Di situ ada gambar bermain dengan rukun. Ayo coba cari. Bermain dengan rukun, cari gambarnya. Yang manakah bermain dengan rukun? Ditarik garis ya. Oke. Ditarik garis, perhatikan Miss Dila. Ya. Bermain dengan rukun. Kita tarik garis yang manakah? Bermain dengan rukun.
Ya, ini ya. Oke. Sekarang menolong nenek membawakan banyak bungkusan. Yang mana gambar menolong nenek membawa banyak bungkusan? Ini. Ya. Dan yang ketiga membaca Al-Quran. Reciting Quran. Oke. Yuhu. Lanjut. Salat berjamaah. Yang manakah salat berjamaah? Salat berjamaah ada yang ya. Berbagi makanan. Yang terakhir berbagi makanan. Yang mana berbagi makanan? Ya. Oke. Oke. Sekarang kita tentukan yang salat berjamaah adalah sila keberapa? Sila ke-1 ya. Aduh, jelek sekali tulisan kecil. Bentar ya. Bentar. Sila ke-1. Sebentar. Ini tadi salat berjamaah. Ini kita tulis saja sila ke-1. Nah, salat berjamaah sila berapa? Sila 1 atau 2? Sila ke-1. Nah, sekarang menolong nenek membawakan banyak bungkusan. Yang mana? Yang mana? Itu sila keberapa sayang? Itu sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sila kedua. Nah, sekarang berbagi makanan sila keberapa? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Sekarang bermain dengan rukun. Sila keberapa kak ini? Sila kedua. Sila kedua. Bunyi sila kedua tadi apa sayang? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Oke, alhamdulillah. Sebentar, clear. Mana clear? Oke. Nih, oke lanjutnya. Di kegiatan 1 memeragakan dialog tentang ungkapan. Nah, di sini Miss saja yang membacakan. Kalian boleh membaca memperagakan dengan orang tua kalian ya. Atau jika punya kakak atau saudara boleh diperagakan. Ada yang menjadi Sofia dan ada yang menjadi Salman ya. Di sini Miss Dila akan membacakan. Sofia berkata, Kak Salman, tolong aku dong. Salman berkata, iya, tolong apa Dik? Sofia, apakah kakak punya buku cerita dongeng? Aku pinjam dong. Salman berkata, punya dong. Tumben adikku yang butuh buku mau baca buku cerita dongeng. Sofia berkata, ada tugas sekolah untuk meringkas cerita dongeng, Kak. Kata Salman, oh begitu. Nih bukunya, kakak mau makan angin dulu. Kakak mau makan angin dulu ya. Kata Sofia, kemana Kak? Salman berkata, ke masjid dong. Di sana udaranya segar sekali. Kata Sofia, baik Kak, selamat makan angin kakakku. Nah, arti ungkapan. Kemarin kita sudah belajar tentang ungkapan ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ungkapan kita sudah bahas di pembelajaran 1. Nah, kita lanjutkan lagi ungkapan, arti ungkapan ya dari kutu buku.
1. Kutu buku. Kutu buku apa? Kutu buku itu ya, kutu buku adalah orang yang gemar membaca buku. Jika ada orang yang berkata, "Hai, kamu kutu buku sekali sih," gitu ya. Nah, berarti dia berkata kamu itu orang yang gemar membaca buku, ya. Dan yang kedua, makan angin. Makan angin itu adalah berjalan-jalan mencari udara segar. Nah, berjalan-jalan mencari udara segar biasanya ketika kita lagi bosan di rumah, nah kita ingin makan angin. Makan angin maksudnya apa? Yaitu berjalan-jalan mencari udara segar di luar, ya. Ini adalah ungkapan ya, ungkapan yang berbeda dari kata asalnya. Kegiatan 2 adalah kata ungkapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kata ungkapan yang dapat kamu temukan. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 siswa, tidak usah ya. Oke, sekarang tugas kalian adalah di tema 1 pembelajaran 2, nomor 1 halaman 19, yaitu membahas tentang PPKN, yang kedua halaman 26 bahasa Indonesia. Tugas ini kalian kumpulkan di Miss Bila. Nanti tugasnya diupload di lampiran tugas harian yang Miss Bila share. Nah, jangan lupa kalian memakai baju seragam yang sopannya sayang. Jangan dan tetap memakai baju seragam dan jilbab ya untuk perempuannya. Oke, sekarang duniawinya, sesama anggota keluarga harus saling menyayangi, kita harus saling berbagi, kita harus saling membantu sesama manusia, kita harus saling menjaga, ya, menjaga hati, menjaga keimanan, menjaga persaudaraan, menjaga tali silaturahim, ya. Nah, sedangkan uhrawinya adalah keluarga Salman selalu salat berjamaah di masjid. Seusai salat maghrib, Salman dan keluarga membaca Al-Quran bersama di rumah. Salman dan keluarga suka berbagi makanan kepada fakir miskin. Bagaimana dengan keluargamu? Apakah kamu sudah berbagi makanan kepada fakir miskin? Apakah kamu sudah melakukan sholat berjamaah di masjid? Nah, tentunya itu adalah tugas kalian dan tugas kita semua ya, untuk selalu melakukan pembiasaan yang bermanfaat, yang disukai Allah. Kita selalu berjamaah di masjid. Ketika kita tidak bisa berjamaah di masjid, kita berjamaah di rumah bersama keluarga seperti keluarga Salman ini. Ya, sudahkah kamu memiliki kebiasaan baik seperti keluarga Salman? Insya Allah sudah ya. Oke, sekian dari Miss Bila. Semangat anak-anakku yang solih dan solihah. Kita sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, Miss Bila mau kalian tepuk semangat lagi. Oke, tepuk semangat. Oke, semangat semuanya anak-anak yang solih dan solihah. Sebelum Miss Bila menutup perjumpaan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Angkat tangannya, angkat kedua tangannya, kita berdoa setelah belajar. Miss Bila pandu
Dan kita bersama-sama membaca doa 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.